liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabb semesta alam, Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, dan nikmat untuk bertolabul ilmi, serta nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas dan begitu banyak. Salam serta salam, tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, hingga kita semua yang hadir di kajian sunnah, kajian Oase Ilmu bersama pekerja mengaji. Alhamdulillah, tepat di hari ke-15 bulan Zulhijjah 1443 Hijriah, di hari Kamis ini, setelah 1 bulan lebih tidak bertemu dengan Ustazuna Aris Munandar hafizahullah ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat menimba ilmu dari guru kita Al-Ustaz Dr. Aris Munandar SMPI hafizahullah ta'ala, di mana pada malam hari ini beliau akan menyampaikan kajian tentang hindari ini wahai para istri. Dan jamaah sekalian, alhamdulillah Ustazuna Aris Munandar sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullah. Belum muncul Ustaz, tapi kameranya sudah dibuka ya. Ya, cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah sudah tampak. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Lumayan sehat. Lumayan sehat. Dikit-dikit Iya. batuk. Oh, sedikit batuk ya. Kalau anak ada sedikit batuk itu ternyata kata Ustaz Abdurrahman Dhani kemarin kajian Tibun Nabawi itu karena ada olahan daging. Berpengaruh juga begitu Ustaz. Kalau ke anak. Tapi ala kulli hal alhamdulillah tidak ada demam, tidak ada bersin dan sebagainya. Saya Ustaz, sudah pukul 19:58. Jika akan dimulai, kami persilahkan kepada Ustazuna Aris untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustazuna, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita dalam tema membina keluarga harmonis. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas sejumlah hal yang semestinya dihindari dan diwaspadai oleh seorang istri. Maka istri dengan sifat kewanitaannya itu semestinya proporsional dengan sifat kewanitaannya. Tidak berlebihan dengan sifat kewanitaannya, namun juga tidak kehilangan sifat-sifat kewanitaannya. Namun pertengahan atau suatu firujulah wal unuthah. Ya, pertengahan sebagai seorang suami, pertengahan dalam sifat kelaki-lakiannya, tidak berlebihan dan tidak kehilangan. Demikian juga al-unuthah, sifat
keperempuanan, maka semestinya istri tidak berlebihan dengan sifat-sifat perempuannya, namun juga jangan kehilangan sifat-sifat keperempuanannya. Maka di sini dinasihatkan yang pertama adalah jangan berlebihan dalam sifat keperempuanannya. Dan di antara bentuknya adalah di antara bentuk dan contohnya adalah sebagai berikut. Wa min amsilatil ifrati fil unuthati. Di antara bentuk ifrat berlebihan dalam sifat keperempuanan. Maka perempuan itu lembut, halus, cenderung kemudian mengalah dan seterusnya. Itu satu sifat yang bagus. Namun sifat yang bagus ini jangan berlebihan. Di antara bentuk berlebihan adalah adamul mutalabatu bil huquqi. Sama sekali tidak meminta hak. Ngalah yang berlebihan. Sehingga tidak pernah mengingatkan suami untuk menunaikan hak istri sama sekali. Mengalah bagi seorang istri, seorang perempuan satu sifat yang mulia. Namun kalau sama sekali tidak kemudian mengalah berlebihan sehingga sama sekali tidak mengingatkan suami tentang hak-haknya, diantaranya adalah hak istri untuk mendapatkan nafkah dan kewajiban suami untuk menafkahi istri, maka ini satu hal yang tidak benar. Ya, dan biasanya keadaan sebagian perempuan dia di depan suaminya ngalah, namun di belakang dia ngerundel. Di belakang mengeluh. Dan ini satu hal yang aneh. Kalau memang sudah bulat tekad untuk saya tidak akan nuntut, ya semestinya jangan ada ngerundel mengeluh di belakang. Tapi di depan suaminya tidak menuntut, di depan suaminya tidak ada mengingatkan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, namun di medsos, di status WA berkeluh kesah. Oleh karena itu, ini mengalah yang berlebihan ini kurang baik. Yang tepat adalah mengalah satu hal yang baik namun proporsional. Iringi juga dengan mengingatkan suami akan kewajiban-kewajibannya. Demikian juga di antara sikap yang berlebihan adalah masih di poin yang pertama, wal khaufi min ghadabiz zauji. Terlalu takut dengan emosi dan marahnya suami, tersinggungnya suami, awil ahl atau keluarga. Sehingga menyengsarakan diri sendiri, menyusahkan diri sendiri. Ini satu hal yang tidak benar. Punya hormat dengan suami, segan dengan suami, satu hal yang baik. Namun takut dengan suami tersinggung, sehingga karena itu tidak pernah mengingatkan suami akan kewajiban-kewajibannya, ditambah grundel di belakang, berkeluh kesah di medsos, ini satu hal yang tidak benar. Sebagian perempuan, jika ahl ini kita artikan keluarga orang tua, sebagian anak perempuan itu demikian mengalah, sampai karena takut dengan bapaknya tersinggung, bapaknya marah, akhirnya sebagian perempuan mau menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya padahal dia tidak mencintainya. Nanti ujungnya penyesalan di belakang. Ini satu hal yang tidak semestinya. Khairul umuri awsatuha. Sebagaimana nasihat salah satu tabi'in,
Yang terbaik itu pertengahan. Kemudian yang kedua, di antara berlebihan dalam karakter perempuan adalah lembut yang berlebihan. Lembut berlebihan terhadap anak. Sampai-sampai tidak pernah menegur anak. Akhirnya ibu yang perempuan ini, akhirnya ibu ini yang menjadi korban. Karena ngalah dengan anaknya, terlalu lembut dengan anaknya, tidak pernah menegur anak, tidak pernah marahi anak padahal perlu dimarahi, akhirnya menderita sendiri. Boleh jadi kemudian berkeluh kesah di belakang. Namun di depan anaknya ngalah, lembut. Dan ini lembut yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Demikian juga lembut berlebihan terhadap suami yang punya banyak kesalahan. Punya suami lembut yang berlebihan dengan suami yang safaha, suami yang suka mengejek, mengolok-olok, menghina istri, al-waqahah yang tidak punya rasa malu. Karena maka ini lembut yang tidak pada tempatnya, karena lembut kalau terhadap mereka-mereka ini anak yang keterlaluan, anak yang kemudian beling, nakal, ya, yang semestinya mendapatkan teguran, demikian juga pasangan yang demikian, maka lembut semacam ini, lembut yang tidak pada tempatnya menyeret mereka untuk larut dalam kesalahannya, tetap berada dalam kesalahan. Kemudian di antara, maka di yang kedua karakter perempuan adalah lembut, namun kalau lembut yang overdosis tidak benar. Kemudian yang ketiga di antara karakter perempuan itu cemburu. Nah cemburu ini satu hal yang jelek jika cemburu berlebihan. Nah, oleh karena itu maka di antara hal yang semestinya dihindari adalah al-mubalaghatu fil ghirati. Adalah berlebihan dalam cemburu. Dan berlebihan dalam cemburu ketika ini terjadi pada pihak istri atau pada pihak suami ini berbahaya. Karena ini akan menjadi penyakit yang mengancam eksistensi pernikahan. Betapa banyak pernikahan yang bubar gara-garanya adalah tidak kuat dengan kecemburuan pasangan. Karena cemburunya yang keterlaluan dan berlebihan, overdosis. Dan di antara contohnya menurut penulis, wahunaka man talabat talaqa min zaujiha, ada cemburu yang berlebihan yang ada pada sebagian perempuan yang sampai-sampai minta cerai dari suaminya dikarenakan suaminya nikah lagi. Dan nikah laginya itu dengan alasan yang sangat logis, ya litolabil walad, yaitu karena ingin punya keturunan. Namun anehnya istri pertama itu cemburu luar biasa, tidak terima ma'al ilmi bi annaha aqim. Dalam keadaan istri ini tahu betul bahwasannya dia yang bermasalah. Kesuburannya yang bermasalah, suaminya normal, subur, ya istri ini yang bermasalah. Akhirnya karena suami ingin punya keturunan, ya nikah lagi. Nah, namun istri cemburu luar biasa. Sehingga akhirnya suami berupaya untuk kemudian menghalangi istrinya dari pendapatnya, pikirannya yaitu ingin berpisah, namun istri menolak. Akhirnya karena di satu sisi ini kebutuhan sebagai laki-laki dan kebutuhan sebagai manusia ingin punya keturunan, akhirnya terjadilah
suami ini menceraikan istri pertamanya, wahya min ahabin nasi ilaihi, pada sebenarnya istri pertama ini adalah termasuk wanita atau manusia yang paling dicintai. Dan sebaliknya demikian juga perempuan ini sebenarnya cinta sama suaminya. Si perempuan ini dalam hal ini istri pertama mengatakan, anak uhibbuka walakin la astati'u a'isu wa indaka imra'atun ghairi. Aku sangat mencintaimu namun aku tidak mampu karena cemburu yang overdosis untuk hidup ketika engkau bersama perempuan yang lain. Padahal laki-laki ini ya karena tuntutan, karena ya, kebutuhannya sebagai seorang manusia ingin punya keturunan. Ya, maka dia memilih sesuatu yang logis. Ya, kalau perasaan dia turuti perasaan, dia cinta dengan istrinya. Tapi akal sehat menuntut untuk mau tidak mau dia perlu wanita yang lain yang normal secara kesuburan. Fa'atharat an ta'isha liwahdiha. Akhirnya perempuan ini memilih untuk hidup sendiri, tidak mau hidup bersama suaminya, padahal sungguh dia mencintai suaminya. Wahada min taswili syaitan. Nah, cara menuruti perasaan yang demikian berlebihan dengan mengesampingkan sejauh-jauhnya nalar sehat semacam ini adalah bentuk godaan setan wa imla'ihi, dan dikte dari setan untuk menghalangi manusia dari kebaikan. Na'udzubillahi minhu. Maka satu hal yang juga patut, di sisi yang lain satu hal yang patut disadari oleh laki-laki, jika laki-laki ini ternyata mandul, ternyata punya problem kesuburan, dan istrinya tidak rela dengan keadaan demikian karena dia juga pingin menimang anak, pingin mendengar tangisan bayi yang itu memang anaknya. Maka boleh bagi seorang istri, seorang perempuan untuk memilih berpisah. Dan ini bukan satu hal yang aib dan celah baginya. Namun itu satu hal yang manusiawi, normal, dan satu hal yang dibenarkan oleh hukum agama. Dia punya hak untuk memfasakh pernikahan karena dinilai bahasanya membubarkan pernikahan karena mandul atau kemudian tidak subur itu adalah sebuah kekurangan. Dan dalam kondisi ini pertimbangan nalar sehat istri menunjukkan bahwasannya dia ingin punya keturunan. Nah, itu tiga contoh sifat sebagai perempuan yang berlebihan. Mengalah yang berlebihan, lembut yang berlebihan, kemudian cemburu yang berlebihan. Semuanya berlebihan semua. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di sisi yang lainnya, semestinya seorang istri itu tidak kehilangan sifatnya sebagai seorang perempuan. Dan ada sejumlah hal yang menunjukkan hal ini. Maka di antara contoh at-tafrid fil unutha, kehilangan sifat layaknya perempuan, layaknya wanita yang indah, yang penuh pesona, anggun dan menawan, itu hilang. Hal-hal ini dikarenakan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, teriak-teriak, waraf is-saut, mengeraskan suara bisyiddah dengan keras sekali, tidak punya rasa malu dengan tetangga, ya tidak kemudian punya rasa malu dengan kiri dan kanan. Maka ini sosok perempuan yang kehilangan
sifat khas perempuan sebagai seorang yang sosok yang anggun, punya rasa malu, bahkan idealnya punya rasa malu yang lebih besar daripada rasa malu seorang laki-laki. Malu kalau didengar tetangga, malu kalau didengar oleh orang, dan seterusnya. Penjelasannya, rasa malu adalah karakter dan sifat perempuan yang paling penting. Dengan rasa malu, tersipu-sipu malu inilah seorang wanita bisa menguasai hati seorang laki-laki. Laki-laki itu bisa kemudian demikian terpikat hatinya gara-gara rasa malu seorang wanita. Maka dia sebagian laki-laki sampai tergila-gila karena tersipu-sipu malunya seorang perempuan, dan yang dia cenderung menutup diri. Maka ini yang kemudian bikin banyak laki-laki itu penasaran, akhirnya dan hatinya kemudian tercuri dibawa oleh seorang wanita. Dan dengan rasa malu, seorang wanita itu akan menjaga kehormatannya. Seorang wanita itu akan menjaga kehormatannya sehingga tidak akan khianat kepada suaminya dan tidak akan memalukan orang tuanya dan keluarga besarnya manakala dia memiliki rasa malu. Demikian juga rasa malu ini memiliki fungsi penting untuk menjaga rasa cintanya kepada sosok laki-laki suaminya. Maka falmar'atul hayyiyah, maka seorang sosok wanita yang pemalu, dia adalah seorang yang memiliki ada pada dirinya sifat perempuan yang demikian menarik, itulah yang menawan hati banyak laki-laki. Terutama pada saat perempuan ini menunjukkan dengan sikap-sikapnya, gaya-gayanya, bahwasannya laki-laki ini adalah sosok lelaki yang jantan dan ideal untuknya. Maka ketika laki-laki merasa demikian, bahwasannya dia itu demikian menarik di hadapan perempuan ini, dan perempuan ini ngasih isyarat-isyarat yang menunjukkan demikian, maka inilah yang menyebabkan hati laki-laki itu tertawan. Sebaliknya perempuan yang sedikit rasa malunya, di antara bentuknya dia marah-marah dan sering teriak-teriak tanpa punya rasa malu dengan tetangga, dengan orang lewat kiri kanan. Wala tubali biman haulah, tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Pokoknya emosinya dia lampiaskan sepuas-puasnya. Tidak peduli tetangga dengar, orang lewat karena kemudian tengkar sama suaminya di pinggir jalan, semua orang lewat berhenti nonton, tidak peduli. Maka ini adalah sosok perempuan yang kehilangan sifatnya sebagai perempuan. Ketika perempuan yang kehilangan keanggunannya, pesonanya dan rasa malunya, maka dia tidak bimbang untuk mengeraskan suara di depan suaminya dan di depan siapapun dalam rangka bertengkar dengannya karena sebab apapun. Dia tidak peduli. Ini wanita yang kehilangan sifatnya sebagai seorang wanita. Dan semestinya hendaknya para muslimah menghindari hal ini, para istri menghindari hal ini. Kemudian yang kedua, sosok wanita salihah dalam hadis Nabi adalah, dan ini ketika Nabi katakan ini
Nabi sampaikan bahasanya ini adalah sifat wanita salihah, itu artinya ini sifat wanita sesungguhnya. Karena sesungguhnya wanita itu harusnya adalah wanita salihah. Maka Nabi sampaikan bahasanya sosok wanita. Dan wanita salihah itu adalah wanita yang mudah untuk minta maaf kepada suaminya. Mudah untuk meminta maaf kepada suaminya. Karena dia merasa dia punya kemudian cara berpikir, dia punya mindset bahwasanya hidupnya adalah untuk mencari ridho suaminya. Dan ketika suaminya itu marah, maka ini suaminya tersinggung, maka dia rela untuk mudah untuk minta maaf demi dapat ridho suami. Sehingga di sini disampaikan bahwasanya sifat dan karakter wanita itu hilang pada diri seorang perempuan manakala dia sombong. Untuk iktidar, untuk meminta maaf, wa talabil musamahah, dan meminta maaf. Berat sekali untuk meminta maaf. Sombong untuk minta maaf. Ini bukan karakter wanita. Wanita itu mengalah. Wanita itu punya sifat mengalah. Wanita itu punya sifat khas berbakti dengan suami. Wanita itu orang yang sosok yang semangat mencari ridho suaminya. Fa'ayu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin. Maka setiap wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya itu ridho. Suaminya ridho dengannya, maka dia adalah seorang wanita yang pasti masuk surga. Demikian kata Nabi SAW. Ya, kemudian yang ketiga, di antara kondisi yang menunjukkan bahasanya ketika itu sosok perempuan ini, sosok istri itu kehilangan jati dirinya sebagai seorang wanita adalah belak-belakan terus terang, belak-belakan terus menerus, dan tidak ada mujamalah, tidak ada basa-basi, wala mudara, dan tidak ada romantis gitu. Maka ini wanita yang kehilangan sosoknya sebagai wanita. Wanita itu suka dengan wanita itu suka dengan suasana yang romantis. Kemudian wanita itu punya sifat khas ya tadi malu-malu kucing. Kalau cenderung belak-belakan, cenderung instan, to the point, maunya seperti itu, cenderungnya seperti itu, ini perempuan yang kehilangan sosok aslinya sebagai seorang perempuan. Rumah tangga itu indah ya jika ada rumah tangga itu indah, hubungan relasi suami istri itu indah dan terkesan di hati ketika rumah tangga ini diisi dengan cinta yang penuh warna-warni. Di antara penuh warna-warninya yaitu ya ada kemudian ada kemudian menangkap isyarat, namun tidak kemudian semuanya serba isyarat. Ini juga nanti menjadi sebab sering terjadi kecekcokan. Karena semuanya pakai kode-kode. Ini bahaya juga. Ini ada istri itu semuanya serba kode-kode, ditambah laki-laki itu juga pihak laki-laki istrinya suaminya juga mainnya kode-kode semua. Ini nanti bolak-balik tengkar, bolak-balik berselisih paham dan seterusnya. Maka ya, perlu ada belak-belakan. Ya, perlu ada belak-belakan, sorohah, rohah kata
pepatah Arab. Ya kalau belak-belakan itu nyaman. Tapi kalau semuanya belak-belakan harus diomongkan, maka hilang yang namanya pelayanan. Dan hilang yang namanya seni dan hilang namanya indah dan hilang namanya pelangi gitulah. Jadi kalau istri itu untuk melayani suami itu harus suami ngomong pingin ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Karena belak-belakan itu tadi. Maka ini suami akan merasa tidak ada pelayanan. Tapi kalau suami kemudian isyarat suami kemudian ditangkap, oh ini berarti perlu diambilkan minum, perlu diambilkan apa, istrinya juga bisa menangkap. Jadi ada unsur terus terangan. Ada unsur tapi jangan semuanya diisi itu, namun ada. Gitu. Demikian juga istri juga terkadang memberikan kode-kode sebagian, tapi jangan semuanya sebab kode-kode. Ini nanti laki-laki sulit membacanya, akhirnya jadi pertengkaran. Tapi kalau kode-kode itu hilang sama sekali, nah itu juga nggak enak. Semuanya serba instan, belak-belakan, to the point, itu juga kurang enak. Nggak ada seninya. Maka di sini dikatakan sorohah, wanita itu kehilangan sosok dan profilnya sebagai seorang perempuan ketika sorohah daiman. Selalu belak-belakan. Nggak ada kode-kode gitu. Nggak ada isyarat-isyarat. Belak-belakan itu penting, tapi jangan semuanya belak-belakan. Ada kemudian dicampur dengan sedikit kode-kode gitu. Nah itu kode-kode itu yang bikin rumah tangga ada indahnya, ada pelanginya, ada seninya, ada warna-warninya. Sehingga karena seolah semuanya itu harus bahasa verbal dikeluarkan, ucapan tegas harus dikeluarkan, maka kemudian tidak ada mujamalah, tidak ada basa-basi, tidak ada jumbuan, tidak ada mancing-mancing, walal mudarah, tidak ada kemudian bermanja-manja, tidak ada romantis-romantis, maunya belak-belakan dan to the point. Maka ada yang hilang dalam rumah tangga tersebut. Ada sisi hati yang tidak terpenuhi. Ini satu hal yang patut untuk disadari oleh perempuan, oleh para istri. Jangan sampai kehilangan hal ini. Jadi boleh jadi di awal pernikahan karena pakai kode-kode, biasanya awal pernikahan ya awal pakai kode-kode sering ribut. Akhirnya disepakati untuk meninggalkan kode-kode. Akhirnya relasi semuanya belak-belakan. To the point. Nah ini juga akan menyebabkan problem dalam rumah tangga. Ada satu sisi hati yang hilang. Ada satu ruang di hati yang tidak terisi. Hati laki-laki perlu diisi juga dengan manja-manjanya istri, romantisnya istri, kemudian canda-candanya istri. Ya sedikit kode-kode istri. Kemudian yang keempat, wanita itu lembut, wanita itu kemudian ada punya sifat mudah berubah, sehingga di situ nampaklah kepemimpinan laki-laki. Akhirnya ya dia mengubah ketika suaminya berubah keputusan. Tapi kalau istrinya itu cenderung
apa kata orang Jawa ya, saklek. Kalau begini ya begini. Nah, itu nanti akan timbul gesekan dengan suami yang dan suami akan merasa bahwasanya kepemimpinannya itu berkurang. Jadi itu manfaat istri itu ya kadang mudah berubah gitu. Sebagai sosok perempuan. Mau begini tiba-tiba sebelum saatnya kemudian jadi begitu. Nah, di sini disampaikan bahasanya di antara indikator seorang wanita itu kehilangan sosoknya sebagai seorang perempuan ketika sudah keras. Hazm itu tekadnya bulat. Ke selatan ya ke selatan. Belok dikit jadi tenggara nggak mau. Nah, itu. Ini sosok perempuan yang kehilangan sifatnya sebagai seorang perempuan. Semestinya ini karakternya laki-laki. Karakternya laki-laki. Nah, rumah tangga itu jadi klop ketika laki-laki itu hazm. Putusannya tegas. Kemudian perempuan itu ya bisa dikelak-kelok gitu. Bisa diniku. Akhirnya ya ke selatan ya jadi ke tenggara. Ya, karena bisa diniku. Rumah tangga itu akan penuh suasana tegang ketika laki-laki itu begini, selatan ya ke selatan. Nah, istrinya maunya ke utara ya ke utara. Nah, ada. Hanya sini selatan, sini ke utara. Nah, ini bahaya. Kalau sering terjadi ini bahaya. Tapi istri itu wanita itu ya bisa dikelak-kelak gitu. Nah, itu enggak kemudian begini lurus begini. Wa adamul lin, tidak ada lemah lembut, lin banrif, dan tidak ada hilangan lemah lembut, keras, tegas gitu. Ini kehilangan karakter dasar perempuan yang lemah dan lembut. Fahadi sifat, maka 4 poin ini bertolak belakang dengan sifat sebagai sosok perempuan. Dan jika istri itu tidak ada padanya 4 hal ini, maka dia kehilangan keindahan sosok perempuan. Perempuan itu anggun, indah, penuh pesona. Kalau dia adalah orang yang, kalau tadi kebalikan dari 4 hal ini, dia orangnya itu lembut, ngomongnya halus, tidak pintar teriak-teriak apalagi di depan suaminya. Orangnya itu kemudian mudah mengalah sehingga mudah minta maaf. Orangnya itu kemudian ya dicampur ada sisi romantis, sisi manja-manja, dan orang lemah lembut, gemulai. Itu keindahan perempuan. Yang akan menyebabkan seorang perempuan, seorang istri itu demikian indah dan penuh pesona, inda zaujiha menurut suaminya. Ya demikian materi pengantar yang bisa disampaikan seputar keromantisan rumah tangga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan ya Ustadzuna untuk materinya tentang hindari hal ini wahai para wanita. Dan masya Allah di sini yang hadirnya pun mayoritas para ummahat, insya Allah ya. Barakallahu fiik. Dan jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin bertanya disilahkan bertanya melalui WA ke 081 222 723 457. Bagaimana Ustaz? Kang Zi tegaskan nggak harus yang sesuai dengan tema ya. Oh iya, boleh. Baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustazuna Aris, dari jemaah yang ingin bertanya disilahkan bertanya, tidak sesuai dengan tema pun disilahkan. Alhamdulillah di sini ada Ummu Amar Sylvia dari Saung Ukhuwah di Amerika dan Kanada. Silakan Ummu Amar.
Jazakumullahu khairan, Kang Zai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Umu Amar. Ya Ustadz. Ustadz, materi yang tadi dijelaskan sepertinya kebanyakan itu motivasi untuk pasangan yang muda, Ustadz. Wah. Bagaimana kalau memotivasi untuk pasangan yang sudah tua-tua, Ustadz, yang sudah memasuki menopause atau sudah memasuki masa-masa pensiun? Karena yang Ustadz jelaskan seperti itu, setelah dimakan oleh waktu, rasanya banyak sekali berkurang. Bahkan terjadi kedinginan antara pasangan suami istri, komunikasi yang tidak baik, yang awalnya tadinya disebabkan oleh mungkin kesibukan masing-masing atau persoalan-persoalan lainnya yang timbul dalam rumah tangga. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Nanti ada pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz. Ya, saya nasihatkan untuk rumah tangga itu sebagaimana rumah tangga Nabi. Nabi itu meskipun sudah sepuh tetap romantis. Ya, Nabi itu ya misalnya romantis Nabi mandi bareng dengan istrinya itu beliau sudah sepuh. Ya, beliau dan karena itu kejadian di Madinah. Dan di Madinah itu Nabi sudah 53 di atas itu. Nabi jadi kita jumpai romantisnya dengan lomba lari dengan Aisyah itu beliau sudah sepuh dan seterusnya. Sehingga semestinya meskipun sudah menjadi kaki dan nini gitu mungkin kata orang itu aki-aki dan nini-nini, namun sisi romantis itu tetap harus dijaga. Kata orang kemudian rumah tangga itu mengalami beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase melayani. Ini masa-masa bulan madu. Itu fase awal melayani, mementingkan pasangan. Yang penting suami punya prinsip, yang penting istri saya nyaman, senang. Istri juga semangatnya, yang penting suami saya senang dan nyaman. Kemudian fase yang kedua adalah fase saling melayani. Saling. Jadi di satu sisi ya melayani suami namun juga menuntut dan ingin dilayani suami. Suami pun juga demikian. Nah ini fase kedua ini harus dijaga. Harus dijaga. Fase ideal, kondisi ideal rumah tangga itu ya kalau tidak bisa bertahan di model pertama, jangan keluar dari model yang kedua. Nah, fase yang berbahaya itu fase mandiri. Itu fase berbahaya. Kalau rumah tangga kok mandiri, istri ngapa-ngapain tanpa bantuan suami, tanpa pelayanan suami, semuanya dikerjakan sendiri. Suami tidak hadir dalam kehidupan istri. Atau suami ngapa-ngapain sendiri. Makan sendiri, ngambil nasi sendiri. Ya mungkin saya sebagai seorang, gambarkan sebagai sosok suami misalnya. Ngambil makan sendiri, makan juga sendiri nggak ditemenin. Apa sendiri, bahkan kemudian boleh jadi tidur sendiri. Kamar sendiri. Ini fase mandiri, ini fase bahaya. Kalau suami istri yang keadaan rumah tangganya sudah demikian harus kembali ke fase yang kedua. Ini jangan lama-lama di sini, bahaya. Bahayanya itu akan dan itu sebenarnya sebagian perempuan merasa itu enak. Nah, dalam fase yang ketiga itu menurut sebagian perempuan enak gitu. Karena dia tidak disibukkan dengan suaminya. Suaminya mandiri 100%. Di sisi yang lain boleh jadi sebagian laki-laki merasa bahasanya ini juga enak. Suami istrinya ngapa-ngapain sendiri, dia tidak kerepotan ngantar istri misalnya.
nemenin istri, tidak repot. Dia bisa aktif dengan gadgetnya, dia bisa aktif dengan asik dengan laptopnya. Kenapa? Ya, istri makan sendiri dan seterusnya. Tapi itu bahaya. Bapak dan Ibu sekalian, itu bahaya. Dan lebih bahaya nanti jika hadir orang ketiga. Nah, maka sisi-sisi yang sebenarnya ya sebagian orang itu ya idealnya ada yang mandiri namun juga ada yang dilayani. Kemudian ketika 100% mandiri kemudian datang orang ketiga bantu ini, bantu itu, bantu ini, bantu itu. Dia akan temukan hal yang tidak dia temukan di rumah dan ini bahaya. Jadi fase mandiri itu fase bahaya. Rumah ini harus dibawa kepada fase minimal fase kedua. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau tetap memelihara romantisme meskipun beliau itu sudah berumur. Kemudian ya beliau kemudian misalnya nemeni Ibunda Aisyah nonton orang yang mainan orang-orang Habsyi yang mainan tombak di masjid saat hari raya. Dan Ibunda Aisyah ada manja-manja. Dan Nabi pun kemudian romantis meletakkan dagunya di pundak Ibunda Aisyah. Aisyah pun kemudian berlama-lama bukan karena asik dengan itu, namun karena ingin dia lihat betapa dia dicintai oleh suaminya. Gitu. Itu yang Nabi, dan itu romantisme semacam ini Nabi sudah berumur. Demikian Bu Ummu Amar. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Ustadz yang satu ini pertanyaan yang pertemuan sebelumnya Ustadz, cuma waktu itu terlewat tentang tafsir pahala Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz di dalam tafsir Ali Imran, lupa ayatnya Ustadz, di situ disebutkan bahwa musibah adalah penghalang pahala. Kemudian pahala disempurnakan di hari kiamat, di akhirat. Bagaimana penjelasan tentang kisah atau penjelasan dalam tafsir ini ya Ustadz ya, jazakumullahu khairan. Mungkin yang dimaksudkan Allah sampaikan bahasanya pembalasan yang sempurna untuk satu amal itu di akhirat, dan itu benar. Jadi pembalasan amal yang sempurna itu di akhirat. Kemudian namun tidak menutup kemungkinan adanya pembalasan di dunia, namun tidak sempurna. Sebagaimana Allah katakan tentang orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan beri balasan lengkap untuk orang-orang yang bersabar, pahala tanpa hitungan. Atau kemudian ayat-ayat yang semakna, mungkin itu yang dimaksudkan dan diinginkan. Namun itu tidak meniadakan adanya balasan di dunia. Nah, tapi kalau mau untuk lebih jelasnya perlu ayat berapa yang ditanyakan sehingga misalnya bisa saya bacakan tafsir para ulama untuk ayat yang dimaksudkan. Iya Ustadz. Ali Imran ayat 193 atau 94 seperti itu Ustadz. Ali Imran ayat 193 atau 94. Coba. $190 berapa Bu? 193 atau 194 Ustaz? Kalau 193 Rabbana innana sami'na munadiya, doa ya Allah, sesungguhnya kami mendengar seorang rasul yang mengajak pada beriman, memerintahkan berimalah kalian pada Rabb kalian, lantas kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sepertinya tidak nyambung Bu.
Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tursina yaumal qiyamah. Ya Allah, janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya, engkau tidak akan menyelisih janji. Itu kalau ayat yang dimaksudkan, nanti mungkin bisa dicek Ya, nanti lebih lanjut. dicek lagi Ustadz sebentar. Ya, jazakumullah khairan. Anas skip dulu. Jazakillah khairan Kang Zai. Wah, iya. Amin wa yaqi. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Sarah itu. Dari WA dulu, Ustaz. Tadi ada silakan. dari WA yang lebih dulu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ana alhamdulillah sudah bekerja, namun gaji Ana hanya cukup untuk pelepas uang jajan Ana, sedangkan tempat tinggal, pendidikan, dan makan masih dibiayai oleh nenek Ana. Karena ayah dan bunda Ana sudah berpisah dari sejak anak kecil, dan ayah Ana sudah meninggal dunia. Bunda Ana pun tidak bekerja, jadi sejak kecil Ana dibiayai oleh nenek Ana. Nenek Ana punya usaha penggilingan padi, jadi nenek Ana menyediakan tempat dan peralatan untuk orang-orang tersebut, mulai dari menjemur padi, menggiling padi, hingga jadi beras. Lalu menjual berasnya, intinya beliau sewa-menyewa ke nenek Ana. Lalu nenek Ana dibayar dengan beras yang dihasilkan orang tersebut. Misalkan sekali menggiling padi, orang tersebut dapat hasil 3 karung beras, berarti nenek Ana nanti dikasih 1 karung beras. Setelah itu, karung beras tersebut dijual oleh nenek Ana. Ketika para orang-orang penjual tersebut melakukan jual beli, ternyata ada yang melakukan kecurangan. Contohnya, pembeli ingin membeli beras merek A, namun ternyata si penjual mencampur beras A dengan B agar mendapatkan keuntungan. Nenek Ana sudah tahu akan hal tersebut, Ustadz. Cuma nenek Ana tidak ingin ikut campur soal kelakuan penjual tersebut, karena nenek Ana merasa itu haknya si penjual. Namun nenek Ana tetap menjual beras yang belum dicampur tadi. Jadi yang ingin Ana tanyakan adalah penghasilan nenek Ana apakah halal? Jikalau haram, apakah halal Ana menerima uang tersebut? Mengingat Ana masih butuh biaya baik dalam hal makanan, pendidikan, dan tempat tinggal. Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya, kalau ini dari orang kemudian menggiling beras, menggiling gabah, kemudian misalnya gabah merek IR64 misalnya, setelah itu diparuh, nenek dapat sekian, mereka dapat sekian, kemudian setelah itu mereka jualannya curang, maka beras yang diterima nenek tidak masalah. Karena itu beras berkenaan dengan hasil pemanfaatan mesin yang tadi dimiliki oleh nenek. Adapun kecurangan si mitranya nenek ini bukan menjadi tanggung jawab nenek, sehingga tidak masalah. Ya, meskipun sebagai seorang muslim yang memberikan kebaikan untuk saudaranya, nenek punya kewajiban untuk menasihati orang tersebut jika memungkinkan untuk dinasihati. Nah, Taib, untuk selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand dari Ufti Sarah Permata Nindi. Silakan. Silakan Bu Sarah. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebetulan Afwan Ustaz yang tadi bertanya itu adalah saya. Cuma yang keduanya saya ingin bertanya Ustaz. Itu kan ya tadi saya butuh pendidikan kan juga dibuat juga mohon bantuannya sama keluarga ayah yang sudah meninggal tadi. Jadi keluarga ayah tersebut itu iuran untuk bantu uang pendidikan anak. Namun ternyata di antara saudara-saudaranya yang iuran itu ada yang kerja di bank Ustadz. Terus apakah halal saya menerima iuran dari saudara-saudara ayah tersebut Ustadz? Ya, kita anggap ini harta bercampur. Jika harta bercampur itu campuran yang bermasalah itu sedikit, maka itu halal.
Kalau campurannya banyak, menggunakannya makruh. Kalau makruh maka ya berarti solusinya saya tuntut untuk supaya Mbak Sarah ini rajin untuk belajar sehingga studinya lancar, kemudian segera bisa mandiri, kemudian juga membekali diri dengan skill sehingga bisa mandiri dan tidak tergantung kepada saudara-saudara ayah, dengan sambil tetap berterima kasih kepada mereka atas jasa-jasa mereka selama ini. Nah, iya. Baik, selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan melalui WA. Di sini ada pertanyaan dari tidak disebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustadz Aris, apakah termasuk zalim kepada anak apabila orang tua meminta anak perempuannya yang sudah selesai kuliah supaya meneruskan atau melanjutkan kembali kuliahnya ke jenjang S2 dan bisa menjadi pengajar. Namun anak tersebut kurang berminat menjadi pengajar dan tidak ingin kuliah lagi. Atas nasihatnya kami sampaikan jazakumullahu khairan. Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya, idealnya orang tua itu tidak memaksakan kehendak anak harus demikian dan demikian, ya, dan menginginkan sehingga anak itu disikapi layaknya robot, harus begini dan begini seperti maunya orang tua. Ketika anak misalnya dalamnya anak perempuan pingin segera menikah, punya suami, punya rumah tangga, indah karena kemudian ya, punya momongan dan seterusnya. Kemudian dan ditambah anak perempuan ini khawatir jika masih nanti-nanti karena harus lanjut S2 atau bahkan S3 supaya bisa jadi dosen. Ini nanti menghilangkan kesempatan luas untuk bisa berumah tangga. Maka bisa-bisa orang tua ini orang tua yang zalim dengan anaknya. Memupus harapan anak, harapan indah anak, kesempatannya untuk berkeluarga, kesempatannya untuk bisa punya suami dan seterusnya dipupus karena anak harus didoktrin, harus sebagaimana maunya orang tua, kamu harus jadi dosen, harus S3. Padahal nanti laki-laki itu minder kalau ini perempuannya S3, dia cuma tamat SMA apa cuma S1. Minder. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani melamar. Melirik saja tidak berani karena dan perbedaan yang sangat kontras. Maka dalam kondisi semacam ini orang tua bisa statusnya zalim kepada anaknya. Itu untuk orang tua, sedangkan untuk anak ya bisa kita sampaikan untuk bersabar dan mencoba membuka komunikasi dari hati ke hati. Jika lewat ayah itu sulit, cobalah dari hati ke hati lewat ibu. Misalnya, agar ibu nanti yang menyampaikannya kepada ayah sambil terus berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lembutkan hati orang tua. Nah. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ukhti Cika di Jati Bening, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustazuna Aris dan juga panitia. Allahumma amin. Amin. Pertanyaannya, suami sampai saat ini masih khawatir pandemi atau tertular COVID. Jika masuk waktu sholat, beliau kerap kali melarang saya sholat di musola, rumah makan, atau di mal, sehingga menyuruh saya untuk menjama sholat sesampainya di rumah. Bagaimana sikap saya sebaiknya? Tetap menegakkan sholat tepat waktu, berjalan sendiri ke musola, atau menjamak sesuai perintah beliau, suami saya. Demikian Ustaz pertanyaan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Perlu diketahui bahasanya yang pertama, tidak ada kewajiban taat kepada suami jika yang diminta oleh suami itu satu hal yang maksiat. Kemudian yang kedua, jamak tanpa udzur itu dosa besar. Karena berarti sholat di luar waktunya. Sholat di luar waktunya. Tidak boleh jamak kecuali
memang punya uzur untuk demikian. Dan kekhawatiran, misalnya kekhawatiran COVID di masa-masa saat ini satu hal yang sangat tidak relevan. Ya, COVID yang tersebar, Omikron yang itu tidak membahayakan. Ya, yang cenderung tidak membahayakan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya khawatir COVID, maka tetap bisa sholat dengan pakai masker di musola, dengan bawa sajadah sendiri, sehingga peluang untuk mendapatkan apa yang dikhawatirkan itu semakin kecil. Sehingga jika tidak ada udzur secara syar'i, misalnya karena safar, maka haram bagi seorang, haram bahkan itu dosa besar menjamak tanpa udzur. Sedangkan kekhawatiran COVID di sini satu hal yang bermasalah dengan hal yang saya sampaikan tadi. Demikian juga kalau khawatir COVID itu kan berarti harusnya khawatir berjumpa dengan orang. Maka berjumpa dengan orang yang disalahkan apakah hanya musola dan masjid? Dia berjumpa orang di pasar, di mal, di terminal dan yang lainnya. Kenapa di situ merasa aman? Kalau kemudian berjumpa orang di masjid merasa tidak aman. Kayaknya gudang penyakit itu masjid. Sedangkan di pasar, di mal, di bandara, di stasiun, ya, tidak ada penyakit. Maka ini sebuah perlakuan yang tidak adil. Mungkin bisa kita katakan tilka kismatun diza. Itu pembagian yang tidak adil. Penyakit adanya di masjid dan di musola. Kalau sehat adanya di terminal, stasiun, di kampus, sekolah, dan seterusnya. Ini pembagian yang sangat-sangat tidak adil. Nah. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ukti Tetap Puji Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup dalam realita yang jauh dari bayangan kita seperti di sinetron atau film-film. Kalau di sinetron, contoh kehidupan suami istri yang harmonis kadang dilebih-lebihkan. Inilah yang kadang-kadang perlu dipahami oleh pasangan, terutama seorang wanita. Istri harus memahami betul bagaimana karakter normal seorang laki-laki, sehingga tidak akan mengharapkan yang lebih dari setelan normalnya. Contoh kecil, laki-laki tidak ini akan... mau sharing atau bertanya, Kang Zi? Ada pertanyaannya di bawahnya, Ustaz. Contoh kecilnya, laki-laki tidak akan betah mendampingi istrinya kalau sedang belanja di mall. Dia akan lebih memilih mencari kesibukan sendiri sesuai passionnya. Kalau di film-film ada yang betah sekali mendampingi istri saat belanja karena mereka dibayar. Benarkah pandangan ini, Ustaz? Bahwa untuk bisa harmonis, seorang wanita harus tahu betul bagaimana fitrahnya seorang laki-laki. Demikian Ustaz pertanyaannya. Untuk terciptanya keharmonisan rumah tangga, wanita faham karakter laki-laki dan laki-laki faham karakter istrinya. Laki-laki itu punya karakter ya ingin dihormati, ingin dihargai, diposisikan sebagai pimpinan, sedangkan istri punya karakter minta untuk diperhatikan. Ya, maka kebutuhan ini saling saling kemudian memahami hal ini dan belajar untuk mencari formula yang tepat, takaran yang tepat untuk keduanya. Maka itu jalan menuju keharmonisan rumah tangga. Nah. Baik, untuk selanjutnya, Bukti Sarah Permata Nindi, disilahkan. Enggak apa-apa, 2 kali, Afwan. Ya, silakan, Mbak. Bagaimana hukum bekerja sebagai profesi notaris, Ustadz? Apakah itu termasuk berhukum selain hukum Allah gitu? Terus kan karena dihukum, bagaimana bekerja sebagai profesi notaris? Sedangkan saya pernah mendengar notaris. Sedangkan saya pernah dengar notaris itu kalau dalam bahasa Arabnya pencatat yang adil ya, kalau nggak salah dengar gitu. Jadi apakah itu kan termasuk hukum? Apakah itu termasuk salah satu bekerja
selain memakai hukum Allah, atau bagaimana Ustadz? Soalnya kan di dalam pelajarannya ada belajar tentang hukum waris secara perdata kayak gitu-gitu Ustadz. Apakah itu boleh atau gimana Ustadz? Ya, maka tidak semua semestinya notaris muslim tidak semua menerima layanan permintaan jasa ke notariatan ya. Ada hal-hal yang misalnya pencatatan waris yang tidak sesuai dengan aturan, maka tidak boleh baginya terlibat dalam hal ini, bukan karena masalah hukum, namun masalah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh tolong menolong dalam dosa. Kalau misalkan cuma belajar aja gimana Ustaz? Soalnya kan di dalam mata pelajaran kuliahnya itu ada kalau belajar saja tidak masalah. Dengan niat untuk kemudian dengan terus juga di sisi yang lain belajar bagaimanakah aturan Islam dalam hal-hal tersebut, dan dengan niat untuk kemudian bisa melihat betapa bagusnya ajaran Islam. Terus kalau misalkan saya pernah lihat di dalam itu, kalau misalkan untuk warisnya orang Islam pakai hukum waris Islam. Kalau misalkan untuk hukum waris perdata itu untuk orang yang non-Islam gitu Ustadz. Jadi misalkan nanti kalau kita sudah jadi notaris, terus ada orang yang non-Islam datang ke kita, boleh nggak kita menolongnya? Kan kita pakai hukum waris perdata gitu Ustadz. Wallahu a'lam kalau untuk itu. Berarti secara umum boleh. Silahkan tanyakan kepada yang lebih berilmu dalam masalah ini. Pak, iya. Baik, alhamdulillah sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ustadz, apakah boleh izin ini ada pertanyaan satu lagi Ustadz? Ya, silahkan terakhir Kang Zaid. Baik, pertanyaan terakhir dari Akhi Adi. Mohon nasihatnya ya Ustazi. Istri Ana selalu menyakiti hati Ana sebagai suami, selalu menyalahkan apa? menyakiti Ana sebagai suami, selalu menyalahkan hal apapun. Ana bertahan karena anak. Kira-kira apakah jika Ana menginginkan cepat meninggal lebih dahulu adalah perbuatan dosa besar? Demikian Ustaz pertanyaannya. Iya, itu ini karena masalah kemudian berharap mati, maka itu satu hal yang Nabi larang. La yatamanna ahadukumul mauta lidurin asobah. Janganlah kalian berangan-angan mati karena problem yang menimpanya. Dalam keadaan dia bisa menyelesaikan problem itu. Kalau memang betul, saya katakan, kalau memang betul demikian keadaannya dan dia tidak sabar, di lisannya itu hak untuk melepas. Dia bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi selesainya masalah ada di tangannya, dia tidak mau setelah itu, saya ingin cepat mati saja. Ini satu hal yang aneh. Obat itu ada di tangannya. Solusi itu ada di tangannya. Ini dia punya sakit, punya problem, punya masalah, punya sakit, minum obat nggak mau, menggunakan obat nggak mau, setelah itu, ya Allah saya mati saja. Nah, ini satu hal yang aneh dan satu hal yang tidak bisa dibenarkan. Jadi rumah tangga utuh tanpa cerai itu bukan segalanya. Bukan segalanya. Dalam Islam disyariatkan perceraian karena utuhnya rumah tangga itu bukan segalanya. Ini ada yang kemudian hal-hal yang dinilai sebagai lebih penting, diantaranya adalah kenyamanan hati, sehatnya jiwa. Itu kemudian lebih penting manakala usaha untuk pasangan itu berubah itu sudah pupus. Kemudian dan tidak ada jalan satu-satunya kecuali berpisah. Maka ketika itu ini syariat talak itu merupakan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Nah,
Baik, untuk pertanyaan dari Akhi Adi tersebut merupakan pertanyaan terakhir. Mohon berkenan kepada Ustaz Aris memberikan kesimpulan pada malam hari ini, sekaligus juga untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz. Ya, kalau penutupnya bisa kita katakan, ya, hidup itu penuh dengan belajar dan latihan. Di antaranya adalah, di antara belajar yang pokok adalah kalau kita sebagai seorang yang berstatus sebagai suami ataukah istri adalah terus belajar tentang bagaimanakah menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik dengan acuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan orang-orang soleh, para panutan. Dan namun ya, kita juga terus belajar, berlatih, dan belum tentu yang menyampaikan itu sudah bisa seideal apa yang disampaikan dan dikatakan. Namun kita terus belajar dan berlatih, boleh jadi jatuh namun tetap untuk bangun dan jatuh lagi dan bangun lagi. Ya, demikian Kang Zik kurang lebih yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat untuk mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kang Zi dan ini Baik. yang lainnya saya langsung pamit nggih. Baik, ya Ustazuna, barakallahu fiik. Terima kasih atas kehadirannya. Wa jazakumullahu Selamat khairan. istirahat. Syafakallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pertemuan kita bersama Ustazuna Dr. Aris Munandar, SSMPI Hafizahullah Ta'ala, yang telah menyampaikan materi tentang keluarga, khususnya hindari hal ini, wahai para wanita. Dan mudah-mudahan bekal ilmu ini dapat kita amalkan dan kita pahami, kita saling mengkoreksi diri, kemudian juga saling mendakwahi bersama pasangan-pasangan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami haturkan kepada tim Hakut TV atau Hamalatul Quran TV Yogyakarta, dan juga kepada teman-teman ikhwah di Pekerja Mengaji serta Cisauk Mengaji yang sudah turut merilai kajian pada malam hari ini. Jangan lewatkan esok hari bersama Ustazuna Dr. Erwani Tarmizi Hafizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan kembali tema kajian fikih perdagangan, fikih berdagang di pertemuan ke-9. Insya Allah hari Jumat, hari ke-16 bulan Zulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Juli 2022. Insya Allah kita akan mulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama kru Pekerja Mengaji mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan.